Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyani Pratiwi dengan NIM 2404030040 kelas MBS 1B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Profil Provinsi Banten, Ibu Kota Serang. Sejarah dan latar belakang Provinsi Banten. Berdirinya Provinsi Banten. Provinsi Banten adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Sejarah Banten sangat erat kaitannya dengan masa kejayaan Kerajaan Banten pada abad ke-16 hingga abad ke-17 yang merupakan salah satu kerajaan Islam besar di Nusantara. Kerajaan ini berperan penting dalam sejarah penyebaran agama Islam dan perdagangan internasional di wilayah Selat Sunda. 2. Dasar hukum pembentukan Provinsi Banten. Pembentukan Provinsi Banten sangat entitas administratif terpisah dari Jawa Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Undang-undang ini mengatur segala aspek terkait pembentukan provinsi, pembagian wilayah administrasi, serta penentuan batas wilayah antara Provinsi Banten dan provinsi lainnya. Sebelumnya, Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Namun, dengan adanya kesepakatan dan kajian yang matang, akhirnya pada tahun 2000 wilayah ini dipisahkan untuk membentuk Provinsi Banten yang memiliki otonomi daerah penuh. Langkah pemekaran ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan dan distribusi kekayaan daerah. 3. Letak geografis Provinsi Banten. Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Banten memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara dua pulau besar, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, menjadikan Banten sebagai jalur vital bagi perdagangan dan transportasi antar pulau. Provinsi Banten berbatasan dengan sebelah utara Laut Jawa yang menjadi salah satu jalur pelayaran internasional yang menghubungkan perdagangan Indonesia dengan berbagai negara di dunia. Sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan kegiatan ekonomi dan budaya yang sangat berkembang sehingga hubungan antara Banten dan Jawa Barat sangat erat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebelah timur, DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara dan pusat perekonomian serta pemerintahan Indonesia menjadikan Banten memiliki kedekatan dengan berbagai pusat bisnis, perdagangan, dan kegiatan ekonomi. Sebelah barat, Selat Sunda yang menjadi jalur penghubung dengan Pulau Sumatera serta pintu gerbang bagi aktivitas perdagangan menuju wilayah barat Indonesia. Karena letaknya yang sangat strategis ini, Banten menjadi salah satu provinsi dengan mobilitas tinggi baik dalam bidang perdagangan, transportasi maupun konektivitas antar wilayah. 4. Tanda plat nomor kendaraan di Banten. Sistem plat nomor kendaraan di Indonesia memiliki format yang spesifik untuk setiap provinsi dan Provinsi Banten menggunakan kode plat nomor yang dimulai dengan huruf A, diikuti oleh angka dan huruf lainnya yang menunjukkan wilayah administratif lebih lanjut. Sebagai contoh, kendaraan yang terdaftar di wilayah Tangerang atau Serang akan memiliki kode A yang menunjukkan Provinsi Banten serta angka dan huruf yang lebih spesifik untuk masing-masing kota atau kabupaten. 5. Luas wilayah Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki luas wilayah sekitar 9.662,44 km. Wilayah yang cukup luas ini meliputi berbagai bentang alam yang sangat beragam. Di bagian utara, Banten memiliki garis pantai yang panjang serta pelabuhan-pelabuhan besar yang mendukung kegiatan perdagangan dan transportasi laut. Provinsi ini terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten yang memiliki karakteristik dan potensi masing-masing, yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Padang. Setiap wilayah administratif Banten memiliki keunikan seperti kota industri di Cilegon dan Tangerang, serta daerah pedesaan dan pariwisata di Serang, Lebak, dan Padang. 6. Bandar udara di Banten.
Banten memiliki dua bandara utama yang mendukung konektivitas udara baik domestik maupun internasional. Yang pertama ada Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau CBK. Terletak di Kota Tangerang, Banten, bandara ini merupakan bandara terbesar di dunia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. 2. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II di Cilegon. Bandara ini lebih kecil dibandingkan Soekarno-Hatta, namun memiliki peran penting dalam mendukung transportasi udara untuk kegiatan bisnis dan industri di kawasan Cilegon dan sekitarnya. 7. Ada Pelabuhan Laut di Banten. Banten dikenal sebagai provinsi dengan sejumlah pelabuhan besar yang mendukung aktivitas perdagangan baik domestik maupun internasional. Pelabuhan-pelabuhan utama di Banten antara lain: 1. Ada Pelabuhan Merak. Terletak di Kabupaten Serang, pelabuhan ini adalah salah satu pelabuhan terbesar yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Yang kedua ada Pelabuhan Ciwandan, terletak di Kota Cilegon. Pelabuhan ini lebih berfokus pada industri dan perdagangan barang. Yang ketiga Pelabuhan Sunda Kelapa. Meskipun berada di Jakarta, pelabuhan ini juga melayani perdagangan yang berhubungan dengan Banten mengingat kedekatannya dengan wilayah tersebut. Yang kedepan ada Pahlawan Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki beberapa tokoh pahlawan yang berperan besar dalam sejarah Indonesia. Beberapa pahlawan yang dikenal berasal dari Banten antara lain: 1. Sultan Agen Tirtayasa. Dia adalah Tirtayasa dari Banten atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agen Tirtayasa. Dia merupakan Sultan Banten ke-6 yang naik tahta pada usia 20 tahun menggantikan kakeknya. Yang kedua ada Pahlawan Nasional Soeharto. Meskipun lahir di Yogyakarta, Soeharto memiliki kedekatan dengan Banten karena masih masa kecilnya yang dihabiskan di daerah tersebut. Bagian B ada pendidikan. Banten memiliki berbagai perguruan tinggi negeri dan wisata yang terbesar di beberapa kota besar seperti Serang, Tangerang, dan Cilegon. Universitas-universitas di Banten menawarkan program pendidikan dari diploma hingga pasca sarjana mencakup berbagai bidang ilmu seperti teknik, kedokteran, ekonomi, pendidikan, dan seni. Yang pertama ada Universitas Negeri, Universitas Sultan Agen Tirtayasa atau UNIRTA. Kedua ada universitas swasta, yaitu Universitas Muhammadiyah Tangerang atau UMT. Yang kedua ada Universitas Pamulang, Unpan. Yang ketiga ada Universitas Serang Raya, yaitu Unsera. Yang kelima ada Universitas Pelita Harapan UPH. Terus yang ketiga ada Politeknik Dasar dan Sekolah Tinggi. Yang pertama ada Politeknik Kesehatan Kemkes Banten. Yang kedua ada Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Serang. Yang ketiga ada Sekolah Tinggi Administrasi Setia Banten. Dan 4 ada institusi keagamaan. Yang pertama Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Maulana Hasanuddin. Lanjut bagian C, kuliner. Banten memiliki beragam kuliner khas yang unik dan menggugah selera. Berikut beberapa di antaranya. Ada pecel Banten khas Banten. Yang kedua ada nasi bakar sumsum khas Banten. Yang ketiga ada ketan bintul khas Banten. Yang keempat ada opak khas Banten. Yang kelima kue jejoran khas Banten. Dan keenam ada sate bandeng khas Banten. Yang ketujuh ada angin lada khas Banten. Dan yang kedelapan ada lau meong khas Banten. Terus yang kesembilan ada pasung merah khas Banten. Yang 10 rabek khas Banten. Dan D ada pariwisata Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan salah satu destinasi wisata yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Hingga di desa-desa adat yang unik. Berikut adalah rincian destinasi wisata di Banten. 1. Ada objek wisata. Yang pertama ada Pantai Anyar. Yang kedua ada Taman Nasional Ujung Kulon. Yang ketiga ada Masjid Agung Banten. Yang keempat ada Pulau Senian. Yang kelima ada air terjun Curung Putri.
Yang keenam ada Desa Adat Baduy. Yang ketujuh ada Pantai Tanjung Lesung. Dan yang kedua ada peninggalan sejarahnya. Banten Spelwijck. Banten Spelwijck adalah peninggalan Belanda yang dibangun pada abad ke-17. Terletak di dekat Masjid Agung Banten. Banten ini dulunya digunakan sebagai pusat pertahanan Belanda. Yang kedua ada Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan sisa-sisa istana Kesultanan Banten yang dibangun pada abad ke-19. Yang ketiga adalah Vihara Avalokiteshvara. Yang keempat ada jembatan bersejarah Pulau Merak. Yang ketiga ada industri dan pertambangan di Banten. Yang pertama ada kawasan industri modern Cikande, dua kawasan industri Krakatau Steel. Yang ketiga ada industri petrokimia, dan yang keempat ada tambang pasir silika di Rangkas Bitung. Yang kelima ada tambang batu kapur di Serang, dan yang keenam industri semen di Lebak dan Bayak. Dan ketujuh tambang emas di Lebak Selatan. Yang kedelapan kawasan industri Tanjung Lesung. Bagian E, seni dan budaya. Provinsi Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keunikan budaya yang sangat kaya sebagai wilayah yang pernah menjadi pusat kerajaan Banten yang makmur di masa lalu. Seni dan budaya Banten memadukan tradisi lokal dengan pengaruh luar seperti Islam, kolonialisme, dan modernisasi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai berbagai aspek seni dan budaya di Provinsi Banten yang disertai dengan nilai-nilai filosofil dan sejarahnya. Ada tarian tradisional. Tarian tradisional Banten adalah wujud seni gerak yang mencerminkan nilai-nilai sosial, keagamaan, dan sejarah. Yaitu yang bagian A, tari rampak beduk. Yang kedua ada tari topeng kelana. Yang ketiga ada tari bendrong lesung. Yang keempat ada tari wali jamaliha. Dan kedua ada rumah adat. Rumah adat Banten, khususnya rumah adat Baduy, mencerminkan filosofi hidup masyarakat yang sederhana, harmonis, dan selaras dengan alam. Bagian A ada arsitektur rumah Baduy. Yang kedua ada filosofi rumah adat. Yang ketiga penggunaan rumah adat. Dan tiga ada senjata tradisional. Senjata tradisional Banten menggambarkan keberanian dan kreativitas masyarakat dalam menghadapi tantangan. Yang pertama ada golok Cionos, kedua kujang Banten. Dan ada lagu daerah. Lagu daerah di Banten adalah lagu Dayong Sampan. Yang kedua lagu Jerebu Guru. Yang ketiga lagu Bedrong Lesung. Yang keempat lagu Upuk-Upuk. Yang kelima lagu Ibu. Dan yang keenam lagu Tong Saraka. 5. Suku dan bahasa daerah. Yang pertama suku. Banten dihuni oleh berbagai suku yang memberikan keanekaragaman dalam tradisi dan kebudayaan. Berikut ini adalah berbagai suku yang mendiami wilayah Banten, yaitu suku Sunda, yang kedua suku Banten, yang ketiga suku Baduy, yang keempat Lampung Cikoneng, dan ada pula bahasa daerah Banten, yaitu bahasa Sunda Banten, bahasa Jawa Banten, bahasa Melayu Betawi, dan keenam ada pakaian adat. Pakaian adatnya terdiri dari 6, yaitu 1. Busana adat Pangsi, pakaian adat Baduy dalam, pakaian adat Baduy luar, baju suku Baduy wanita, pakaian adat pengantin, dan busana adat Banten untuk anak-anak. Yang ketujuh ada identitas daerah. Banten menetapkan Badak Jawa Lucanus Sandaceus, hewan langka yang kini hanya mendiami Taman Nasional Ujung Kulon. Yang pertama itu komponen flora khas Provinsi Banten. Yang kedua ada faunanya, yaitu Badak Jawa fauna khas Provinsi Banten. Yang kedelapan ada julukan Provinsi Banten. Berikut adalah beberapa julukan Provinsi Banten yang populer beserta latar belakang dan maknanya. Yang pertama ada Tanah Jawara. Julukan ini mungkin menjadi yang paling terkenal dan melekat dengan Provinsi Banten.
Julukan ini diberikan karena Banten dikenal sebagai gudangnya jawara atau pendekar yang mahir dalam ilmu bela diri terutama silat. Julukan ini berasal dari sejarah perjuangan masyarakat Banten melawan penjajahan Belanda pada abad ke-19 Masehi. Yang kedua ada Bumi Baduy, yaitu julukan ini diberikan karena Banten merupakan tempat tinggal bagi suku Baduy yang merupakan salah satu suku asli Indonesia yang masih mempertahankan tradisi dan adat istiadatnya. Yang ketiga adalah Kota Seribu Industri. Julukan ini diberikan karena Banten merupakan salah satu pusat industri di Indonesia pertama di wilayah Tangerang. Di wilayah ini terdapat berbagai macam industri, mulai dari industri tekstil, kimia, farmasi, elektronik, otomotif, makanan, minuman, hingga industri kreatif. Dan ada bagian F, sumber daya alam. Bagi sumber daya alam hasil bumi ada pertanian, jenis tanaman utama yaitu padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar menjadi andalan sebagai sumber pangan utama dan penyedia bahan baku industri. Yang kedua ada perkebunan. Tanaman perkebunan terdiri kelapa sawit untuk minyak goreng, karet untuk bahan baku industri dan lainnya, kakao untuk industri coklat, kopi, teh, dan rempah-rempah. Banyak dilakukan secara tradisional dan modern terutama di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Yang ketiga ada perikanan. Indonesia adalah negara maritim dan Banten yang memiliki pesisir pantai menjadi salah satu penghasil ikan laut seperti tuna, cakalang, udang, dan cumi-cumi. Banyak tambak ikan seperti lele, nilai, dan bandeng yang tersebar di pedesaan. Yang keempat ada kehutanan, jadi sumber daya hutan. Ada kayu jati, mahoni, meranti untuk bahan bangunan, dan furnitur, rotan untuk kerajinan, dan bambu untuk berbagai keperluan. Yang kelima ada peternakan, yaitu sapi, kambing, ayam, dan itik, susu sapi sebagai bahan baku, susu olahan dengan potensi alam yang mendukung. Peternakan di Banten dapat terus berkembang dan menjadi salah satu sektor unggulan yang mendukung perekonomian daerah. Yang kedua ada sumber daya tambang. Yang pertama ada tambang emas, yang kedua ada tambang pasir karsa, yang ketiga adalah tambang batu kapur, yang keempat tambang batu andesit, dan yang kelima tambang zeolit, keenam tambang tanah liat. Adapun pendapat tentang karakter masyarakat di Provinsi Banten. Masyarakat di Provinsi Banten memiliki karakter yang kaya dan kompleks, terbentuk dari campuran sejarah, budaya, agama, dan dinamika sosial yang unik. Sebagai salah satu provinsi di ujung barat Pulau Jawa, Banten memiliki latar belakang budaya yang kuat dan masih sangat terikat dengan tradisi leluhur mereka. Salah satu elemen yang paling mencolok adalah keterikatan mereka pada kearifan lokal dan tradisi adat, terutama dapat dilihat pada masyarakat suku Baduy. Keberagaman budaya ini dapat dipadukan dengan nilai-nilai religius yang sangat kuat, mengingat Banten memiliki sejarah panjang sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain karakter religius dan ketaatan terhadap tradisi, masyarakat Banten juga dikenal sebagai masyarakat yang tegas dan berani dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Yang terakhir ada teladan dari karakter budaya di Provinsi Banten. Karakter budaya masyarakat Banten menawarkan banyak teladan yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari. Keteguhan mereka dalam memegang tradisi dan adat seperti terlihat pada suku Baduy yang menjaga kearifan lokal dengan kuat, mengajarkan kita untuk selalu menghargai dan melestarikan budaya serta warisan leluhur meski di tengah modernisasi. Kehidupan yang religius dan berpegang pada nilai-nilai keagamaan juga menjadi contoh nyata bahwa menjalani hidup dengan prinsip-prinsip agama dapat menciptakan harmoni sosial, sikap tolong-menolong, kejujuran, dan solidaritas. Baik, ada pula
kesimpulan dari materi saya yaitu Provinsi Banten dengan segala kekayaan alam, budaya, dan sejarahnya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Keindahan alamnya mulai dari pantai yang memukau hingga pegunungan yang menyejukkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata lokal maupun mancanegara. Selain itu, kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki masyarakat Banten menjadi bukti nyata akan keberagaman dan keunikan yang perlu dilestarikan. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta, Banten dapat terus maju dalam menghadapi tantangan global tanpa melupakan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitasnya. Dengan semangat kebersamaan, Banten diharapkan mampu menjadi provinsi yang tidak hanya mandiri tetapi juga berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Baik, itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.